semua, selamat datang di Yayus Corner. Kali ini kita bakal bahas salah satu bagian kelam dari sejarah Indonesia yang sering banget nggak disinggung di kelas. Namanya Jugun Ianfu. Kedengarannya asing? Tenang, kita bakal kupas pelan-pelan dengan bahasa yang gampang aja, biar kalian bisa kebayang gimana beratnya hidup di masa itu. Coba bayangin kamu hidup di masa perang. Tiba-tiba ada negara asing yang masuk, ngaku-ngaku sebagai penyelamat. Mereka bilang, kami akan membebaskan kalian dari penjajahan. Tentu banyak orang yang seneng dong. Pikirnya ada harapan baru. Tapi ternyata itu cuma janji manis. Begitu Jepang benar-benar menguasai Indonesia tahun 1942, semuanya berubah. Mereka langsung ngeruk habis-habisan sumber daya alam kita. Dan gak cuma itu, manusia juga diperas tenaganya. Jepang tuh pinter ngatur strategi. Mereka bikin organisasi pemuda kayak Seinendan untuk latihan militer, terus Keibodan buat jaga desa, semua isinya laki-laki. Karena Jepang percaya laki-laki bisa jadi tenaga tempur, bisa dipakai buat jaga kekuasaan mereka. Nah, lama-lama mereka mikir, kalau laki-laki aja bisa dimanfaatin, kenapa perempuan enggak? Dari situlah dibentuk Fujinkai, organisasi perempuan. Tapi, jangan kebayang kayak organisasi yang keren gitu ya. Perannya lebih kebantu tentara Jepang yang sakit, ngurus dapur sama hal-hal domestik lainnya. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata Jepang punya rencana lain yang jauh lebih jahat. Dari sinilah muncul istilah Jugun Ianfu. Dalam bahasa Jepang artinya wanita penghibur yang ikut perang. Tapi jangan salah, ini bukan profesi yang mereka pilih. Ini paksaan. Banyak perempuan Indonesia dijebak dengan janji palsu. Ada yang dibilang bakal kerja di rumah sakit. Ada yang katanya jadi pembantu rumah tangga. Ada juga yang benar-benar diculik dari rumahnya. Tapi pas sampai di tujuan, ternyata mereka dipaksa jadi budak seks tentara Jepang. Bisa kebayang nggak? Masih belasan tahun, baru kenal dunia. Udah harus ngalamin trauma segede itu. Mereka tinggal di barak-barak militer, dipaksa melayani puluhan tentara setiap harinya. Mereka nggak punya suara, nggak bisa nolak, nggak punya kebebasan. Kalau ada yang sakit atau nggak kuat, tetap dipaksa. Kalau berani melawan, hukumannya kejam. Banyak dari mereka yang akhirnya sakit parah, mengalami luka batin, bahkan meninggal. Dan yang bikin makin miris, begitu perang selesai, mereka nggak dapat penghargaan sebagai pejuang. Mereka pulang ke rumah dengan stigma. Banyak keluarga dan masyarakat yang justru memandang mereka sebagai aib. Padahal mereka ini korban. Setelah 1945, Jepang angkat kaki. Tapi masalah buat Jugun Ianfu nggak selesai. Mereka harus hidup dengan luka yang nggak kelihatan. Luka yang bahkan sampai sekarang masih dibicarakan. Ada yang memilih diam seumur hidupnya, ada yang berani cerita tapi malah ditolak, dan sebagian baru bisa angkat suara puluhan tahun kemudian, menuntut Jepang untuk minta maaf. Jepang sih pernah bikin permintaan maaf, tapi ya gitu, banyak yang ngerasa nggak setimpal dengan penderitaan yang mereka alami. Karena luka itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal harga diri dan martabat manusia. Mungkin kalian bertanya, oke, itu sejarah, tapi hubungannya apa nih sama kita sekarang? Jawabannya banyak banget. Kita belajar kalau perang selalu ngasih dampak terburuk ke rakyat biasa, terutama perempuan dan anak-anak. Dan kita juga tahu kekerasan seksual udah lama banget dipakai sebagai senjata di situasi konflik. Kalau kita ngerti sejarah ini, kita bisa lebih peka, bisa lebih peduli sama isu-isu kekerasan seksual yang masih ada sampai hari ini. Kita bisa dukung korban, bukannya malah nyalahin. Karena ingat, mereka korban, bukan pelaku. Jadi teman-teman, Jugun Ianfu adalah tragedi besar yang dialami perempuan Indonesia di masa Jepang. Cerita ini gak boleh kita lupain. Sekian obrolan kita di Yayus Corner. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.